Film dimulai dengan gambaran rekaman berita yang merangkum invasi alien ke bumi. Sebuah asteroid yang membawa ras alien bernama The Mimics telah jatuh di Eropa dan dengan cepat menghancurkan benua tersebut. Saat semuanya tampak putus asa, pasukan sekutu manusia yang menggunakan baju besi mekanik baru memenangkan pertempuran besar di Verdun, dan seorang prajurit pasukan khusus bernama SGT, Rita Vrataski dielu-elukan sebagai pahlawan setelah diakui telah membunuh ratusan mimik. Dia menjadi ikon seketika dan merupakan keuntungan rekrutmen bagi militer manusia saat pasukan manusia bersatu berusaha menggunakan momentum Verdun untuk meluncurkan serangan final multigaris di Eropa. Salah satu narator di rekaman berita yang mempromosikan Vrataski dan upaya perang adalah Mayor William Cage dari Angkatan Darat AS. Cage terbangun dari tidurnya dalam perjalanan helikopter menuju London di Inggris pada pagi hari sebelum operasi untuk merebut kembali Eropa. Dia bertemu dengan Komandan Sekutu Barat Jenderal Brigham, mengira Jenderal ingin Cage membantunya meningkatkan citranya di mata publik, atau bersiap untuk karir politik pasca perang. Namun, Jenderal memerintahkan Cage untuk mendampingi gelombang pertama pasukan sekutu yang akan mendarat di Prancis dan memberikan liputan darat untuk media. Cage, yang dulunya adalah kadet ROT di perguruan tinggi dan tidak memiliki pengalaman di lapangan, mencoba berbagai taktik untuk menghindari penempatan tersebut, yang berujung dengan mencoba memeras Jenderal melalui media. Pada awalnya Jenderal tampak bersedia, namun dia memerintahkan penjaganya untuk menasar Cage. Cage terbangun di atas tumpukan tas duffel pada sore hari di Bandara Heathrow, yang telah diubah menjadi pangkalan militer. Seorang sersan mendorong sepatu bot ke tangannya dan memanggilnya, "Belatung," sebelum seorang sersan bernama Farrell mengambil alih. Ternyata Jenderal Brigham mengirim perintah kepada Farrell menyatakan bahwa Cage telah mencoba untuk desertir dan sekarang telah diturunkan pangkatnya dari perwira menjadi prajurit biasa. Cage ditugaskan ke sekelompok prajurit eksentrik, J-Squad, yang tertangkap berjudi oleh Farrell ketika Cage diperkenalkan kepada mereka. Farrell memaksa J-Squad untuk memakan kartu yang mereka judi dan kemudian memerintahkan mereka untuk menyiapkan Cage untuk diterjunkan bersama mereka besok. Cage segera diambil oleh squad untuk latihan fisik. Hari berikutnya adalah hari invasi dan Cage sangat gugup. Dia dipasangkan dengan baju besi dan anggota J-Squad bahkan tidak mau mengajari dia bagaimana cara mengambil senjatanya dari mode aman karena mereka percaya dia akan mati dengan cepat. Begitu mereka hampir akan terjun dari pesawat ke pantai Prancis, bagian belakang kapal udara mereka meledak dan squad jatuh lebih awal. Meskipun operasi untuk merebut Eropa seharusnya menjadi serangan kejutan, Mimics benar-benar siap dan menyerang dan memusnahkan manusia. SGT Vrataski juga mendarat di pantai tetapi tewas dalam hitungan menit. Anggota tersisa dari J-Squad semuanya tewas dengan cepat. Masih terkejut dan hampir mati, Cage mengambil ranjau sebagai mimik biru raksasa melompat padanya. Ledakan yang terjadi membunuh mimik dan Cage, tetapi tidak sebelum darah mimik biru menyusup ke Cage. Cage terbangun dalam panik di atas tas duffel, dengan sersan yang sama memanggilnya, "Belatung," dan Farrell lagi membawanya ke J-Squad. Meskipun upayanya yang putus asa untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bahwa mimik akan menyerang semua orang, tidak ada yang percaya padanya. Setiap kali, dia dikerahkan dan mati, hanya untuk bangun lagi di atas tas duffel. Dengan setiap putaran, dia sedikit lebih pandai dalam mencoba menyelamatkan anggota J-Squad dan Vrataski, tetapi Mimics terlalu banyak dan selalu membunuh semua orang. Dalam satu putaran, dia bertahan cukup lama untuk memberitahu Vrataski bahwa dia terjebak dalam beberapa siklus waktu. Mengenali apa yang terjadi, Vrataski memberitahu Cage, "Temukan saya ketika Anda bangun, sebelum keduanya mati lagi." Cage terbangun di atas tas duffel lagi, tetapi mulai bekerja sama dengan SGT, Farrell dan J-Squad untuk membeli waktu bagi dirinya sendiri untuk menemukan Vrataski. Setelah beberapa percobaan fatal di pangkalan untuk meloloskan diri, Cage akhirnya berhasil melarikan diri dari PT dan menemukan Vrataski di sebuah tempat latihan yang dikelilingi oleh drone latihan. Para prajurit pasukan khusus semua bersikap bermusuhan padanya dan Vrataski menyambutnya dengan kasar. Tetapi ketika dia menjelaskan bahwa Vrataski memintanya, dia segera membawanya pergi ke sebuah gudang senjata di mana temannya Charter bekerja.
Begitu sampai di sana, mereka pergi ke ruang belakang dan Cage mendapatkan penjelasan dari Vrataski dan Carter. Vrataski juga terjebak dalam lingkaran waktu di Verdun, menjelaskan bagaimana dia bisa membunuh ratusan mimik sendirian pada putaran terakhir. Lingkaran waktu itu diciptakan oleh darah mimik biru besar. Alpha, mimik biasa berukuran manusia dan berwarna oranye. Tetapi setelah Looper menerima transfusi darah manusia, lingkaran waktu terputus dan orang tersebut akan mati secara permanen. Oleh karena itu, Vrataski memerintahkan Cage untuk selalu memastikan dia mati sepenuhnya daripada secara tidak sengaja dihidupkan kembali seperti yang dilakukannya setelah Verdun, suatu tindakan yang mengakhiri dia dari siklus Loop. Carter dulunya adalah peneliti di markas besar Jenderal Brigham, tetapi teorinya bahwa semua mimik hanya manifestasi saraf dari satu makhluk asing, Omega, yang memimpinnya untuk membuat perangkat yang dapat menemukan Omega jika dimasukkan ke dalam Alpha membuatnya dipecat. Cage mencoba memproses semua ini tetapi Vrataski menyatakan bahwa untuk menemukan Omega pertama mereka harus bertahan hidup dalam invasi besok. Dia kemudian melatih Cage, membunuhnya beberapa kali ketika dia terluka sehingga dia bangun di atas duvel dan memulai lagi. Cage dan Vrataski menjadi jauh lebih baik dalam pertempuran di pantai, tetapi terlepas dari segala sesuatu, mereka berdua terus mati dan Cage terus berulang kali. Cage tertarik pada Vrataski dan menontonnya mati berulang kali juga mulai memberikan tekanan emosional. Visi mental dalam satu lingkaran waktu bahwa Omega berada di sebuah bendungan di Jerman. Vrataski dan Carter percaya visi tersebut disebabkan oleh Cage yang pada dasarnya menjadi Alpha, setelah terinfeksi darah biru, dan bahwa Alpha dan Omega memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu dan persepsi. Oleh karena itu, Cage dan Vrataski memusatkan upaya mereka pada bertahan hidup di pantai invasi dan memotong ke dalam ke Jerman. Setelah beberapa kegagalan dan kematian, Cage dan Vrataski akhirnya berhasil masuk ke dalam. Selama perjalanan, mereka membentuk ikatan, dengan Cage mencatat detail hal-hal yang dikatakan Vrataski pada setiap lingkaran waktu. Dalam satu lingkaran waktu, Vrataski menyebutkan memiliki pasangan hidup di Verdun yang harus dia saksikan mati ratusan kali sampai dia keluar dari lingkaran waktu dan dia mati untuk selamanya. Setelah mereka menemukan helikopter di sebuah peternakan, Vrataski menyadari Cage mencoba membuatnya tinggal di peternakan sementara dia pergi sendiri dan menghadapi Cage. Cage mengakui bahwa mereka telah kembali ke peternakan beberapa kali, tetapi setiap kali Vrataski mati, jadi dia mencoba menyelamatkannya dari mati lagi dengan pergi sendiri. Terkejut dan tersinggung, dia dengan sengaja membuat mereka mati. Dalam lingkaran waktu berikutnya, Cage memutuskan untuk tidak mencari Vrataski dan malah melarikan diri dari pangkalan. Namun, Mimix akhirnya menyerang London dan membunuh semua orang, sehingga mengirim Cage kembali dari awal lagi. Cage akhirnya berhasil mencapai bendungan Jerman sendirian, tetapi tidak menemukan apapun dan hampir dipenjarakan oleh Mimix sebelum dia berhasil tenggelam sendiri. Dalam lingkaran waktu berikutnya, Cage, Vrataski, dan Carter menyatukan potongan-potongan dan mencari tahu visi, dan kesuksesan Vrataski di Verdun semuanya adalah tipu muslihat oleh pikiran terarah Omega Mimik. Omega membiarkan manusia menang di Verdun untuk menarik manusia agar menyerang Eropa, di mana semua pasukan manusia akan disergap dan dihancurkan. Tanpa petunjuk lain, perangkat yang dibuat Carter yang membuatnya dipecat adalah kesempatan terakhir mereka. Vrataski dan Cage beralih fokus untuk mendapatkan perangkat tersebut, yang berada di bawah kepemilikan Jenderal Brigham. Setelah beberapa kegagalan fatal, mereka berhasil mendapatkan perangkat tersebut dan menusukkannya ke kaki Cage. Cage kemudian melihat lokasi sebenarnya dari Omega, di Museum Louvre di Paris. Setelah melihat ini, mobil pelarian mereka mengalami kecelakaan, dan bantalan udara menabrak Vrataski sebelum dia bisa membunuh Cage. Cage terbangun terikat pada pembaringan rumah sakit, di bawah penahanan. Dia menyadari bahwa dia sudah keluar dari lingkaran waktu sekarang karena dia diberi transfusi darah setelah kecelakaan mobil. Vrataski membebaskan mereka berdua, tetapi tanpa lingkaran waktu lagi dan hanya beberapa jam sebelum invasi yang ditakdirkan, Cage memutuskan untuk kembali ke pangkalan dan menemukan J-Squad yang tak lazim untuk membawanya ke Paris. Pengetahuan intim Cage tentang J-Squad dan kredibilitas Vrataski meyakinkan J-Squad, dan mereka semua naik pesawat dan terbang ke Paris. Sesampai di Louvre, Mimik menghancurkan kapal udara mereka dan dalam baku tembak yang terjadi setengah dari J-Squad tewas.
Cage, Frataski, dan 3 anggota J-Squad yang tersisa memutuskan untuk menggunakan sisa daya mesin untuk meluncurkan kapal udara ke dalam Louvre dan meledakkan granat untuk membunuh Omega. Sisanya J-Squad mengorbankan diri mereka dalam luncuran, dan Cage dan Frataski masuk ke dalam museum. Sesampai di sana, Frataski mengatakan kepada Cave bahwa dia akan mengalihkan perhatian Alpha Mimic yang sedang patroli sementara dia akan pergi dan meledakkan sabuk granat di Omega, yang tenggelam di bawah air di dasar Louvre. Ketika Frataski mengatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat dari perjuangan itu, mereka berbagi ciuman. Frataski menyesali bahwa dia ingin memiliki lebih banyak waktu untuk mengenal Cage lebih baik dan pergi. Cage menyelam ke bawah air untuk mencapai Omega. Setelah kejar-kejaran singkat, Alpha menangkap dan membunuh Frataski. Omega merasakan Cage dan mengirim Alpha kembali untuk menangkap Cage. Alpha menyusul Cage dan menusuknya, tetapi Cage melepaskan semua pin granat dan menjatuhkan sabuk ke Omega. Omega meledak dan mati, dan semua mimik mati bersamanya. Mimik mati bersamanya. Saat Cage mati, darah Omega menyusup ke dalam dirinya, seperti halnya darah Alpha pada awalnya. Cage terbangun dengan kaget dan menemukan dirinya dalam perjalanan helikopter ke London. Dan mendapati kabar bahwasannya sudah memenangkan peperangan. Itulah akhir cerita film Age of Tomorrow.